Halo Celebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami rangkum dalam program Parliamentary. Bersama saya Rafika Mustaqimawarda, mari kita simak bersama Parliamentary selengkapnya. Pemirsa merespon aspirasi para pedagang kaki lima di kawasan CPI Taman BPJS Ketenagakerjaan, Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat dengar pendapat pada Selasa siang. Bertempat di ruang rapat, Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat bersama pedagang kaki lima di kawasan CPI Taman BPJS Ketenagakerjaan CPI pada Selasa siang. Rapat tersebut membahas permasalahan yang dialami para PKL, dimulai dari harga sewa yang harus dibayar kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, luas area berdagang, hingga izin berdagang di kawasan tersebut. Andre Prasetyo Tanta selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga sebagai pimpinan pada RDP tersebut meminta pemerintah provinsi tidak mempersulit para PKL yang berdagang. Sebaliknya pemerintah seharusnya melakukan pembinaan kepada para PKL. Apa yang disampaikan masukan dari teman-teman Komisi C bahwa jangan hanya mencari pendapatan saja dalam hal ini. Sudah cukup ada lego-lego yang kita untuk mendapatkan PAD. Mungkin bisa diberikan kesempatan kepada teman-teman. Teman-teman PK5 ini butuh dibina. Mereka ini belum ada pengalaman dalam mengelola bisnis. Mereka butuh dibina, belum tentu apa yang mereka bayarkan juga kepada pemerintah itu mereka bisa untung dari situ. Betul. Jadi perlu kemanusiawian untuk bagaimana kita menetapkan harga. Pada rapat tersebut juga hadir perwakilan Gubernur, Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Humas, pihak Persorada Sulsel dan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Sulawesi Selatan. Fitri Herunisa, Celebes TV. Pemirsa, pedagang kaki lima di taman kawasan CPI mengaku sudah berkali-kali diusir oleh petugas. Padahal menurutnya para pedagang hanya meminta sedikit lahan Pemprov untuk mencari nafkah. Kaki lima yang menyampaikan memohon adanya Sejumlah perwakilan pedagang kaki lima di Taman BPJS Ketenagakerjaan di kawasan CPI Kota Makassar hadir dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Para PKL tersebut merupakan warga sekitar yang mencari nafkah dengan berjualan di area milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu. Namun, Ahmadi selaku perwakilan PKL mengaku kerap kali para PKL diusir dan dipaksa berhenti berjualan di area tersebut. Padahal mulai dari area kayu uling, parkiran hingga Taman BPJS Ketenagakerjaan masih milik Pemprov Sulsel. Masa 1 tahun ini tidak ada penyelesaian untuk warga sekitar yang mencari lahan yang dimana dilarang menjual ini, dilarang menjual itu, diusir ke sini, disuruh lagi berhenti, besok lagi ada. Yang kita mau peruntukan ini, berikanlah kita lahan Pak, janganlah karena kita mau diusir. Dan ini mencakup untuk pedagang kaki lima, saya minta maaf, di depan lego-lego itu, tenang lego-lego itu juga pedagang kaki lima. Instruksinya kemarin setiap semua pedagang kaki lima jangan berbahasa BPJS. Sudah 1 tahun lebih permasalahan terkait hal tersebut belum juga selesai. Ahmadi mengatakan para pedagang hanya bisa meminta sedikit lahan pemerintah untuk warga sekitar mencari nafkah, bukan untuk kepentingan lainnya. Fitri Herunisa, Celebes TV. Pemirsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan tidak sepakat dengan perpanjangan operasi pedagang kaki lima di kawasan CPI, Taman BPJS Ketenagakerjaan hingga 5 tahun ke depan. Hal tersebut guna menjaga fungsi dan kebersihan kawasan taman. Tidak perlu semua berbicara secara langsung, apakah ada perwakilan dan juga ada beberapa dari PK5 supaya tidak. Dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama pedagang kaki lima di kawasan CPI, Taman BPJS Ketenagakerjaan, juga hadir para pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Dekranasda Sulsel disebutkan menjadi pihak pengelola kawasan tersebut yang sebelumnya dikendalikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pengalihan tersebut belum dapat dikatakan sah karena tidak adanya hitam di atas putih.
Setelah dilakukan uji coba dalam beberapa waktu terakhir, pihak Dekranasda tidak sepakat atas permintaan perpanjangan berdagang hingga 5 tahun ke depan. Ani selaku staf ahli Dekranasda Sulsel mengatakan bahwa hal tersebut demi menjaga fungsi dan kebersihan taman. Fungsi taman tetap dijaga, dan itu taman BPJS Pak, yang ditempatkan box-box tersebut. Sehingga kenapa juga ada beberapa aturan yang kami cantumkan dalam PKS tersebut, karena untuk menjaga kebersihan dan fungsi taman tersebut sebagai public space, taman BPJS Pak. Jadi fungsi tamannya sebagai fasum atau fasilitas umum dan public space. Itu pertimbangannya, sehingga ada beberapa poin dalam PKS tersebut dan sepertinya masih belum mendapat kesepakatan dari teman-teman PK5 seperti itu. Jadi intinya bahwa ini box adalah boxnya Dekranasda yang ditempatkan pada lahan BPJS, yang mana lahan ini adalah aset, merupakan aset Pemprov, yang tentu saja kita harus mematuhi bahwa pemanfaatan aset pasti ada retribusinya. Taman BPJS Ketenagakerjaan di kawasan CPI merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana aset tersebut harus dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Pemirsa, pedagang kaki lima di kawasan CPI Taman BPJS Ketenagakerjaan diminta berhenti berjualan hingga ada kesepakatan bersama Dekranasda Sulsel. Pasalnya sejauh ini keberadaan PKL dianggap tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak perlu semua berbicara secara langsung. Taman BPJS Ketenagakerjaan di kawasan CPI Makassar merupakan CSR BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemanfaatan aset tersebut harus dioptimalisasikan sehingga dapat berkontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Erwin selaku perwakilan bidang aset daerah mengatakan bahwa pada 11 April 2022, Dekranasda mengajukan permohonan pemanfaatan lahan di taman tersebut selama sekitar 3 minggu untuk penempatan 20 box tenan guna sarana usaha pedagang kaki lima. Namun hingga 1 bulan lebih masa uji coba belum ada optimalisasi kontribusi untuk PAD Pemprov Sulsel. Sehingga pada tanggal 11 Mei, pedagang kaki lima harus menghentikan aktivitasnya di kawasan tersebut sampai perjanjian dengan Dekranasda diselesaikan. Dan pada tanggal 11 April, Dekranasda mengajukan permohonan pemanfaatan lahan di taman tersebut untuk penempatan 20 box tenan guna sarana usaha pedagang kaki lima dengan nomor surat 18/Dekra SS/4/2022 tanggal 11 April. Sebelumnya para pedagang kaki lima berjualan di area depan Masjid 99 Kuba. Kemudian sejak 2 bulan terakhir direlokasi ke Taman BPJS Ketenagakerjaan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Karena ini kan juga yang namanya PK5. Pemirsa, ukuran lahan jual bagi para pedagang kaki lima di Taman BP Jam Sostek kawasan CPI Makassar dinilai tidak masuk akal. Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan minta Pemprov beri kelonggaran kepada masyarakat kecil. Berkaitan dengan Fahrudin Rangga, anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta pemerintah provinsi dan Dekranasda Sulsel memberi kelonggaran kepada masyarakat yang melakukan aktivitas usaha di Taman BPJS Ketenagakerjaan di kawasan CPI Makassar. Pemprov maupun Dekranasda juga diminta untuk mempertimbangkan ulang terkait lahan berjualan para pedagang yang dinilai tidak masuk akal, yakni 1 box tenan ukuran 2x3 yang diisi oleh 3 pedagang. Menurut Fahrudin, yang harus ditekankan dalam perjanjian Dekranasda dengan pedagang kaki lima adalah terkait kebersihan taman, agar fungsi taman dapat tetap terjaga. Setelah diserahkan ke DPR untuk mendapatkan solusi masyarakat, sekali lagi berilah kelonggaran ke masyarakat. Yang kita jagakan itu tadi Bu Ani, jangan bikin kotor, jangan membuat tempat itu menjadi kumuh, kan itu yang kita jaga. Itu yang penting ditekankan di dalam perjanjian. Fahrudin berharap pemerintah provinsi dan Dekranasda Sulawesi Selatan dapat memberikan ruang kepada masyarakat kecil untuk mencari nafkah di kawasan tersebut. Jangan hanya orang-orang yang berdasi yang diberikan kesempatan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. memang bahwa di dalam kawasan. Pemirsa, pedagang kaki lima di kawasan CPI Taman BPJS Ketenagakerjaan meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pembinaan kepada para pedagang, bukan malah melakukan tindakan yang membuat pedagang merasa terintimidasi. Kaki lima yang menyampaikan
Ismail Iskandar, perwakilan pedagang kaki lima di kawasan CPI Taman BPJS Ketenagakerjaan, meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pembinaan kepada para pedagang yang berjualan di kawasan tersebut. Hal itu dikatakan oleh Iskandar saat rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Selama ini, para pedagang merasa terintimidasi oleh perlakuan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti pengusiran, lahan berjualan yang sempit, dan yang terakhir dipaksa menandatangani kontrak sepihak. Iskandar berharap pemerintah provinsi dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil untuk mencari nafkah di kawasan tersebut. Jangan hanya memberikan kesempatan kepada pengusaha yang dapat mendatangkan keuntungan lebih besar. Hasil hari ini kami sangat-sangat berharap agar bagaimana keadilan betul-betul ditegakkan dengan memahami histori adanya CPI itu sendiri. Kami bagian dari itu semua, Pak. Tolong itu dipahami yang paling dasar. Jangan hanya berpikir bagaimana ada PAD masuk dan sebagainya. Kami masyarakat kecil. Jangan ada bahasa bahwasanya masih ada pengusaha lain yang bisa memasukkan PAD lebih tinggi. Untuk menghindari terjadinya bentrok antara para pedagang dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Iskandar mengatakan hampir 1 minggu terakhir para pedagang berhenti berjual sambil menunggu keputusan dari RDP Komisi C kemarin. Ia berharap Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat mempertimbangkan keputusan yang adil bagi para pedagang. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Perlu kita mungkin, saya pikir begitu Pak BK. Pemirsa, menindaklanjuti pembahasan dan hasil rapat dengar pendapat, Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke pedagang kaki lima di taman di kawasan CPI Kota Makassar pada Rabu sore. Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengunjungi para pedagang kaki lima di Taman BPJS Ketenagakerjaan di kawasan CPI pada Rabu sore. Kunjungan tersebut guna meninjau dan melihat secara langsung aktivitas usaha para pedagang kaki lima, mulai dari tenan yang digunakan hingga lahan kosong yang dapat dimanfaatkan oleh para PKL. Selain anggota Komisi C, dalam kunjungan tersebut juga hadir staf ahli Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Setelah meninjau dan melihat langsung situasi aktivitas usaha para pedagang kaki lima di Taman BP Jam Sostek di kawasan CPI, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harap Pemprov Sulsel secepatnya selesaikan konflik dengan para pedagang. Fahrudin Rangga selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berharap pemerintah dapat menyelesaikan konflik dengan para pedagang kaki lima di Taman BPJS Ketenagakerjaan di kawasan CPI Kota Makassar. Hal itu disampaikan Fahrudin setelah meninjau dan melihat langsung situasi aktivitas usaha para PKL bersama staf ahli Dekranasda Sulsel, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Biro Hukum dan Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Fahrudin juga meminta agar lahan kosong milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di sekitar taman dapat digunakan oleh PKL, sehingga nantinya satu tenan ukuran 2x2 dapat ditempati oleh satu PKL dari yang sebelumnya diisi oleh 3 PKL. Nah, setelah kita lihat ada space seperti itu, kita sudah sampaikan secara lisan untuk disampaikan ke pimpinannya. Intinya adalah kalau space tersedia akan dibuka satu tenan satu PKL. Nah, tinggal teknisnya nanti kan teknisnya pengelolaan diserahkan kepada kita limanya sendiri dengan pihak pemilik aset. Nah, yang kedua, kita minta kebijakan masyarakat khususnya PK5 ini meminta ada kebijakan sebelum PKS ditandatangani. Ada 2-3 hari dia minta ada penjualan, khususnya di hari Sabtu dan hari Minggu. Itu satu kebijakan yang coba kita sampaikan. Dia minta sebelum ada persetujuan, sebelum ada PKS. Ya. Mereka kasihan juga kan dia makan dari hasil jualan yang dia lakukan di sini. Kalau kita tidak beri kebijakan itu kan kasihan. Intinya kami di DPR ingin ada jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah. Sebelumnya telah digelar rapat dengar pendapat oleh Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama para PKL dan pihak Pemprov Sulsel pada Selasa siang. Dari rapat tersebut, Pemprov diminta beri kelonggaran kepada para pedagang. Fitri Hairunisa, Celebes TV.
Pemirsa, menolak diusir pihak Perseroda, warga Ruko Latanete Plaza Makassar tegaskan memiliki akta jual beli dan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan atau HGB hingga tahun 2031. Warga Ruko Latanete Plaza Kota Makassar menyayangkan tindakan perusahaan daerah atau Perusda yang sekarang berganti menjadi perusahaan perseroan daerah atau Perseroda terkait penertiban ruko yang dilakukan pada Maret lalu. Penertiban tersebut dinilai melanggar kesepakatan kedua belah pihak atas perpanjangan sertifikat HGB hingga tahun 2031 dengan biaya perpanjangan sebesar 65 juta pada tahun 2005. Proses penertibannya pun dianggap melanggar prosedur hukum yang berlaku dengan melibatkan pihak Satpol PP dan Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Niki selaku warga Ruko Latanete menegaskan bahwa sejak awal Ruko Latanete bukan merupakan aktivitas sewa-menyewa, melainkan murni merupakan aktivitas jual beli. Selain itu, Niki juga menyayangkan terlambatnya pemasangan papan bicara oleh pihak Perseroda yang menjelaskan bahwa kawasan Ruko Latanete Plaza tidak boleh disewakan, dijaminkan, dijual, dihibahkan, diubah bentuk tanpa seizin pihak Perseroda. Hari ini terpasang papan bicara di Kompleks Latanete Plaza dari Perseroda. Kalau memang papan bicara ini mau dipasang, kenapa sejak tahun 90 tidak dipasang papan bicara di situ? Bahwa barang ini tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh digadaikan. Kenapa setelah 20 tahun baru barang itu dipasang? Ada apa? Dan kami perlu sampaikan di sini bahwa sertifikat HGB kami yang perpanjang itu Perusda, bukan kami. Warga tidak pernah perpanjang. Sebelumnya, warga Ruko Latanete Plaza hadir dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama pihak Perseroda dan pihak Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar pada Rabu lalu. Pada rapat tersebut, pihak warga dinyatakan tidak bersalah atas polemik yang terjadi dengan Perseroda. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Dan sudah berapa kali minta kepada Kakan. Pemirsa, dicari warga antang melalui spanduk di sekitar jalanan rusak. Rahman Pina, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, janjikan tahun ini jalan antang raya diperbaiki. Rahman Pina, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, akhirnya temui warga antang pada Selasa siang setelah wajahnya terpampang di spanduk yang dipasang warga antang di sekitar jalanan rusak. Pada pertemuan tersebut, kader fraksi Golkar itu menjanjikan bahwa jalanan rusak akan diperbaiki secepatnya pada tahun ini melalui anggaran tender proyek yang tersisa yang saat ini tersedia sebesar 17 miliar untuk memperbaiki jalan antang raya tersebut. Jalanan diperbaiki dari mulai gerbang Perumnas Antang hingga jalan Ujung Bori dengan material beton atau sekitar 570 meter. Dan selain jalan raya beton, langkah perbaikan juga akan dilakukan pada bagian drainase. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab saya Rahman Pina, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ya, pada kesempatan ini menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Alhamdulillah dari hasil rapat kemarin dengan pihak gubernur, inspektorat, dan dinas PUPR sudah disepakati bahwa jalan ini akan kita bangun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk menghindari kemacetan panjang selama masa pengerjaan nanti, Rahman Pina menghimbau agar warga setempat dapat mensosialisasikan rencana perbaikan jalan kepada warga lain agar nantinya dapat mencari jalur alternatif selama perbaikan dilakukan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.